Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saat ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan, memberkati dari awal sampai akhir ibadah nanti. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di sepanjang pagi hari ini Engkau sudah campur tangan dengan luar biasa. Ketika kami akan beribadah Tuhan, kami mau serahkan diri kami pribadi, lepas pribadi. Kami mau siapkan diri kami pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Campur tangan untuk masing-masing kami yang akan bertugas Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tim celebration pada pagi hari ini, Among Tamu, Asar, dan semua bagian yang pagi ini akan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kau memberkati kami secara khusus Tuhan, sehingga kami boleh berikan yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk pagi hari ini kami boleh kembali melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan biarlah pagi ini kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan menyatakan ucapan syukur kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan Bapa. Haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik.
puji bagimu Tuhan, segala puji bagimu Tuhan, sebab Kau selalu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini, kami sudah benar-benar siap untuk meninggikan Engkau. Kami siap untuk mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Dan terlebih lagi kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, di sepanjang minggu ini Allah sudah berbuat banyak hal bagi kita. Dan kita percaya bahwa minggu depan adalah hari yang lebih baik daripada saat-saat ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepadanya. Nyatakan ucapan syukurmu pagi ini. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Teramat baik Tuhan. Ku naikkan syukurku hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak besar setiamu di sepanjang hidupku. Syukurku Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan besar setiamu Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami siap untuk meninggikan Engkau. Pagi ini kami mau siap berikan yang terbaik bagi Engkau. Dan Tuhan, mari berkarya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa atas kami semua. Dan kami tidak pulang dengan tangan hamba, tetapi kami pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang, di mana Engkau Allah kami yang hidup itu nyata dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir.
kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa diangkat tangannya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk meninggikan Tuhan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan Gloria. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan.
dan roh-Mu itu bekerja atas kami saat ini. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Mari umat Tuhan. Bersama-sama. Sangkakala berbunyi, ada panggilan dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Oh, bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan sejam minyak baru dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan, gejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, Haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan Tuhan. Saat ini kami terima urapan baru. Amin. Amin. Kita terima pemulihan. Dan saya percaya kita punya Allah yang tidak pernah jauh, Allah yang selalu dekat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara. Mari masing-masing kita mengambil waktu sejenak dengan Tuhan. Kita mau tutup mata, kita mau mengambil waktu pribadi dengan Tuhan saat ini. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu dekat, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Ketika tidak ada satupun orang yang peduli, tapi Allah itu Allah yang peduli. Kita mau renungkan pujian ini sejenak. Matur marang Gusti saat ini.
sampaikan pada Yesus isi hati Bapak Ibu Saudara saat ini. Sampaikan semua beban, semua kerinduan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh. Ya, selalu ada. Silakan. Haleluya. Haleluya. Yesus, segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan pujikan pujian ini. Sampaikan pada Yesus.
sudah menjadi Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih atas pertolongan. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Terima kasih hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan Terima kasih Bapa. Lagu ini memberi kekuatan kepada kami bahwa Engkau mengerti kami, Engkau memperhatikan kami, bahkan tetesan air mata kami Engkau tampung di dalam kirbat-Mu, sehingga kalau kami berseru kepada Engkau, Engkau akan menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini atau siang hari ini kembali kami mau mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak terantuk batu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi pada saat ini. Berkatilah kami semua pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya berterima kasih untuk doa-doa saudara. Kalau tanggal 13 yang lalu saya Pak Yusak, Pendeta Yusak dan Bapak Pendeta Sinu, kami ada tugas di Medan dan sudah pulang dengan keadaan baik, selamat karena pertolongan Tuhan ya. Dan berkat doa-doa saudara, saya ditanyain oleh-olehnya apa gitu, saya mau cerita aja, oleh-olehnya cerita aja ya saudara ya. Iya. Pinter ya Pak Pendeta kayak gitu. Oleh-olehnya cerita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada gereja kita satu di namanya Desa Namorambe, saudara, di Deli Serdang, sekitar 45 menit mungkin ya saudara. Sebenarnya nggak terlalu jauh dari Medan, 45 menit, hanya karena ramai gitu ya bisa 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Nah saudara, tahun 2019 Bapak Pendeta di situ itu meninggal saudara. Namanya Bapak Bintang Purba ya. Itu meninggal dan dilanjutkan dengan istrinya. Meninggal dalam usia yang masih muda ya saudara. Waktu itu umurnya kalau nggak salah 45 tahun saudara. Jadi tidak ada anak dan gereja masih nyewa saudara. Dan jemaat waktu itu perintisan itu hanya 2-3 keluarga, tetapi yang aktif kalau nggak salah dia bilang hanya 1 keluarga saudara. Jadi bisa saudara bayangkan betapa menderitanya ibu ini dengan tekanan ya saudara. Ibu Rosta namanya saudara, bahwa
ditinggal oleh suami, gereja masih nyewa, jemaat yang kurang dari 10 pastinya saudara ya. Tapi hanya satu keluarga yang kuat. Nah ibu ini mungkin sudah gak kuat, pengen mundur dari Tuhan, tetapi justru jemaatnya itu namanya Ibu Silalahi saudara, itu memberi kekuatan kepada ibu pendeta ini, Ibu Rosta Hutapea namanya saudara. Dia diberi kekuatan saudara, dikotbahi dia. Jadi ibu pendetanya dikotbahi saudara ya. Jadi dikasih kekuatan sama jemaatnya, dan akhirnya ibu ini menjadi kuat ya, dan melanjutkan pelayanan di sana. Waktu saya kemarin sampai di sana saudara, saya lihat wah luar biasa saudara ya. Gerejanya sudah enggak nyewa lagi saudara ya, sudah permanen gedung gerejanya, puji Tuhan. Dan waktu saya hitung jemaat pada waktu itu sudah kalau enggak salah 18 orang, puji Tuhan saudara, itu jemaat aktif ya. Jadi Tuhan mulai memberkati jemaat ini karena ada satu keluarga yang memberi kekuatan kepada ibu pendeta ini saudara ya. Jadi luar biasa loh saudara ya, bukan pendeta selalu memberi kekuatan jemaat juga kasih sokongan sama pendeta ya saudara. Dan saya juga percaya kalau saya ada di sini karena saudara mendoakan saya, amin. Ya. Nah kemudian saudara, dari uang yang saudara kumpulkan itu kan terkumpul 2.405.000 kalau nggak salah itu, saya kalau salah sedikit lah ya saudara. Tapi yang jelas 2.400.000 lebih sedikit. Kemudian ditutup sama kas, saya bawa jadi 3 juta saudara ya. Saya masih mikir-mikir ini untuk apa 3 juta ini, apa tak kasihin semua pendetane atau apa ya. Nah ketika habis ibadah minggu, karena kita pelayanan 2 hari saudara, Sabtu itu 3 sesi. Saya, Pak Sinu, Pak Yusak itu ngasih sesi-sesi saudara ya, kami mengajarkan doktrin gereja. Nah kemudian hari Minggu habis ibadah, ibu pendeta bilang pas kita makan bersama dengan jemaat saudara, bahwa bantu doa ya Pak ya katanya, kami mau beli tanah katanya, kami mau beli tanah untuk parkir karena gereja gak punya tempat parkir. Pada waktu itu panitia pembangunan bilang baru punya 5 juta katanya ya, yang dibutuhkan agak banyak katanya, berapa puluh juta gitu. Nah saudara, akhirnya saya dalam hati, oh mungkin ini uang jemaat ini untuk ini sebagian. Nah dalam pertemuan jemaat itu saya bilang dari gereja Gideonayu kami menyumbang 2 juta ya, mereka senang. Dari pusat juga menyumbang 5 juta saudara, mereka sukacita karena kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan ya. Setelah acara itu saudara, saya panggil ibu pendetanya sama Pak Yusak dan Pak Sinu juga. Kami panggil, kemudian dari pusat juga memberi secara pribadi kepada ibu pendeta saudara. Dan saya kan masih nyimpen 1 juta uang saudara ya. Nah itu saya serahkan kepada ibu pendeta ya, saya bilang ini dari gereja Gideon Nayu, dari Solo, saya bilang dari jemaat katanya ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat ibu pendeta ini gak henti-hentinya menangis saudara, karena apa yang saudara berikan melalui saya ke sana itu ya saudara, saya tahu karena saudara mengasihi, amin. Ya, dan kasih saudara itu sampai ke sana saudara, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, terus ngusap air mata saudara. Ya saya kalau cerita gini saya juga mau nangis saudara. Iya karena apa saudara? Luar biasa saudara. Saudara mengasihi ya, saudara kan gak kenal kan, tapi saudara mau memberi ya, itu kan luar biasa saudara ya. Dan ya dia berterima kasih kepada jemaat yang sudah memberi ya. Dan saya secara pribadi terima kasih untuk partisipasi saudara, bantuan doa saudara. Dan biarlah gereja kita menjadi berkat, amin saudara. Jadi berkat dimanapun kita berada, kita jadi berkat ya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang perjalanan hidup Yusuf. Bagian pertama, berarti nanti ada bagian kedua ya, ada ketiga juga, kayaknya 5 saudara. Ya baik saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya banyak cerita saudara. Ya cerita kayak anak sekolah minggu ya saudara. Dan khotbah saya jadi panjang karena banyak ceritanya saudara ya. Tolong saudara dengarkan baik-baik cerita, jangan tidur ya saudara. Dan karena kalau kita tidak tahu ceritanya saudara,
kita nggak ngerti nanti ke depannya besok-besok minggu apa yang ingin saya sampaikan, saudara akan kehilangan poinnya ya. Itu sebabnya saya akan cerita dari awal sampai nggak terlalu terakhir saudara, karena nanti kelamaan masih ada bagian yang belum saya ceritakan ya, tentang Yusuf saudara ya, tentang Yusuf ini. Nah nanti saudara, sama seperti ketika saya bicara tentang Yakub, bahwa saya kadang-kadang mengulang apa yang sudah saya ceritakan saudara ya, diulang lagi, ada beberapa bagian saya ulang lagi. Nah saudara jangan bosan kalau saya mengulang, tapi kalau saudara tangkap itu, saudara akan benar-benar tahu kisahnya ya, kisah Yakub, Esau saudara ya, kisah Ishak, Abraham yang sudah kita pelajari, saudara pasti oh begini toh, ngerti saudara ya. Nah hari ini kita akan bicara Yusuf. Yusuf itu agak banyak saudara ya. Siapa Yusuf? Yusuf itu anaknya Yakub saudara. Dia anak nomor 11 ya. Dan dia walaupun anak nomor 11, dia mewarisi hak kesulungan yang seharusnya diterima oleh siapa? Saudara ingat? Ruben ya. Ruben saudara. Nah saudara, Yusuf ini mempunyai pengalaman luar biasa yang berbeda dari kebanyakan orang. Apa yang luar biasanya? Dia diposisikan paling rendah, paling hina, tetapi kemudian diangkat ke tempat yang sangat tinggi saudara. Itulah Yusuf saudara. Dia terpuruk menjadi seorang budak, tetapi kemudian Tuhan angkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, satu negara yang terkuat pada waktu itu saudara ya. Nah saudara, jadi penderitaan Yusuf itu saudara akhirnya diubah total oleh Tuhan menjadi satu keberuntungan saudara. Nah kisah Yusuf ini di dalam Alkitab sejak pasal 37 sampai pasal 50 itu bicara tentang Yusuf. Lebih dari 10 pasal bicara tentang Yusuf saudara. Jadi saudara, cerita tentang Yusuf ini akan panjang sekali ya saudara. Mari kita akan lihat catatan-catatan perjalanan hidupnya Yusuf. Yang pertama ya. Yang pertama, Yusuf itu anak kesayangan Yakub. Disebutkan di pasal 30 kitab Kejadian. Saya pikir nggak usah kita baca terlalu banyak ayat saudara ya, karena ini nanti ayatnya sangat banyak sekali. Jadi lebih baik saya cerita saja, nanti saudara baca sendiri aja ya saudara, di kitab Kejadian tentang ceritanya Yusuf itu. Yakub itu mempunyai berapa istri saudara? Bapaknya Yusuf, ingat? 2 istri dan 2 selir, betul ya saudara? Yaitu Lea dan Rahel, lupa saudara. Kemudian selirnya namanya Zilpa dan Bilha. Nah Rahel itu mandul saudara. Padahal Yakub itu sangat menyayangi Rahel ya, tapi dia mandul. Nah dari Lea dan Bilha dan Zilpa, jadi dari 3 istrinya sudah lahir 10 anak. Nah itu 10 anak. Kemudian Tuhan mendengar doa Rahel. Kemudian Rahel melahirkan anak pertamanya, yaitu Yusuf. Jadi Yusuf itu anak nomor 11 dari bapak Yakub, tapi anak nomor 1 dari ibu Rahel. Paham ya saudara ya? Nah artinya apa Yusuf itu? Yusuf itu artinya lebih. Karena Rahel ingin Allah memberkatinya dengan lebih banyak anak lagi. Dan memang Tuhan memberikan 1 anak lagi bagi Rahel, yaitu Benyamin. Tetapi saudara, Rahel meninggal dunia ketika melahirkan Benyamin. Mungkin kalau zaman sekarang ada banyak kemajuan teknologi dokter ya saudara, kalau kira-kira ini bakalan berbahaya bagi ibu dan anaknya langsung sesar gitu kan sekarang. Tapi ini kan mungkin 4.000 tahun yang lalu saudara, kemajuan teknologi nggak seperti sekarang ini, benar ya saudara ya. Jadi ketika melahirkan Benyaminnya selamat, tapi Rahelnya meninggal dunia saudara. Nah Yusuf lahir di keluarga itu ketika Yakub usia 91 tahun saudara. Jadi saudara bisa bayangkan di usia tuanya saudara Yusuf lahir. Itu sebabnya Yakub sangat-sangat menyayangi Yusuf saudara. Lebih daripada
kakak-kakaknya yang 10 itu, waktu itu Benyamin belum lahir, saudara ya. Jadi begitu Yusuf lahir, dia sangat menyayanginya, saudara, dan terjadi perbedaan. Kalau kakak-kakaknya itu, saudara, kerja di padang, menggembalakan kambing domba, kalau Yusuf di rumah, ya, nggak boleh pergi ke padang, saudara. Bajunya beda. Kalau Yusuf itu pakai yang warna-warni dan halus, saudara, ya. Tetapi kalau kakak-kakaknya itu yang kasar, yang untuk di padang, saudara. Kita tahu teknologi nggak semaju sekarang. Kalau saudara sekarang baju halus-halus semua, ya, warna-warni, ya. Tapi zaman itu, saudara, nggak mudah untuk membuat satu buah baju, saudara. Baju-baju yang warna-warni, mahal harganya, hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja, saudara. Tetapi saudara, Yusuf menggunakan baju-baju itu. Baju-baju yang serba mahal, yang sampai mata kaki panjangnya, saudara, pada waktu itu. Ya, jadi saudara lihat bahwa terjadi satu perbedaan antara Yusuf dan 10 kakak-kakaknya itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kakak-kakaknya Yusuf itu menjadi iri, tidak suka kepada Yusuf. Ini bagian pertama. Yusuf anak kesayangan Yakub. Hal yang kedua, Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Ya otomatis, saudara. Saudara lihat, kalau coba lihat slide kedua ya. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena apa, saudara? Terjadi pembedaan di dalam keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi bapak ibu ya, jangan membeda-bedakan anak kita ya. Kalau anak saudara 11 atau 10, ada yang 10 anaknya. Zaman dulu banyak, saudara. Kalau zaman sekarang 3 atau 4 rasanya sudah kebanyakan ya, saudara ya. Ya. Tapi kalau dulu kan 10, mungkin 12 ya, saudara ya. Jadi apa itu, kesebelasan satunya wasit ya. Saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita punya anak, jangan beda-bedakan. Amin, saudara. Berikan kasih sayang yang sama. Mungkin yang satu nakal, yang satu nurut, tapi berikan kasih sayang yang sama untuk anak-anak kita, saudara. Tapi Bapak Yakub tidak, saudara. Dia membeda-bedakan, dia menyayangi Yusuf lebih daripada 10 kakaknya. Sehingga kakak-kakaknya ini, saudara, gak suka sama Yusuf. Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, Yusuf itu seringkali menjadi mata-mata bagi kakak-kakaknya. Karena disuruh bagi Yakub, disuruh sama Yakub, pergilah kamu ke padang, lihat kakakmu, katanya. Kemudian Yusuf pergi ke sana. Kata-kata kakaknya itu, kelakuan kakaknya yang kasar, itu dilaporkan kepada bapaknya oleh Yusuf, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu membuat gak seneng kakaknya. Kemudian apalagi yang membuat kakaknya gak seneng? Ya, pembedaan itu, misalnya baju ya. Itu juga berbeda, saudara. Yakub dikasih baju yang indah, ya. Saudara lihat gambar itu ya. Ini kalau ini warna-warni, kalau ini satu warna aja, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hanya contoh aja ya. Jadi Yakub itu bajunya warna-warni, indah-indah gitu ya. Hal yang ketiga, saudara, yang membuat kakaknya nggak suka sama Yusuf. Suatu hari Yusuf mimpi, saudara. Dan mimpinya itu begini, dia bilang sama kakaknya, dia bilang sama ibunya, sama bapaknya. Aku bermimpi, katanya. Mimpinya begini, kita semua bekerja di ladang, kemudian mengikat berkas-berkas gandum. Kita mengikat berkas gandum, kemudian berkas gandum punya saya itu berdiri. Sementara berkas gandum kalian semua, kakak-kakak, ibu, bapak, itu mengelilingi berkasku dan sujud menyembah. Wah, saudara, ini mimpinya apaan ini ya? Masa bapaknya, ibunya, kakaknya menyembah Yusuf. Kemudian saudara, Yusuf mimpi lagi. Mimpi yang kedua, saudara. Dia dengan polosnya dia bilang begini, aku mimpi lagi bapak, ibu, kakak-kakak, aku mimpi lagi. Mimpi apa? Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang, karena 11 itu ada adeknya satunya ya, ada Benyamin, itu sujud menyembah aku, katanya. Loh, saudara, Yakub bapaknya langsung bilang begini,
mimpi apa ini? Apakah kamu percaya bahwa ibumu, saudaramu, dan aku akan sujud kepadamu? Kata bapaknya. Bapaknya agak marah sama Yusuf, tetapi dia simpan mimpi itu di dalam hatinya. Kakak-kakaknya juga marah. Dia bilang, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memerintah dan berkuasa atas kami? Itu kakak-kakaknya katakan demikian, saudara. Jadi saudara lihat bahwa dengan mimpi itu makin anyel, makin marah kakak-kakaknya kepada si Yusuf, saudara. Tapi Yusuf pada waktu itu usianya 11, 12, 13 tahun, masih remaja. Dia masih belum paham, ya, belum paham ini menyakiti hati orang apa enggak, ini bagaimana. Dia hanya polos-polos aja, dia cerita aja, saudara, bahwa aku mimpinya begini katanya, ya. Nah, saudara, suatu hari bapaknya manggil Yusuf. Coba kamu lihat kakakmu yang ada di Sikem, kata bapaknya. Apakah keadaan mereka baik-baik saja? Bagaimana dengan kambing domba yang mereka gembalakan? Apakah baik-baik saja? Pergilah ke sana. Kemudian Yusuf pergi, saudara. Jaraknya dari Hebron, saudara, karena Yusuf dan Yakub itu tinggal di Hebron, tanah Kanaan, dan ke mana? Ke Sikem itu sekitar 100 km, saudara. 100 km sini Semarang ya, saudara ya. Kalau sekarang ada tol, 1 jam sampai. Benar ya, saudara. Tapi Yusuf jalan kaki, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan berapa lama dia akan sampai di sana. Ya, sehari cukup gak? Gak tahu lah, saudara ya. Paling gak 2 hari mungkin ya, saudara, kalau dia jalan terus, saudara. Jadi itu adalah perjalanan yang melelahkan, saudara, bagi Yusuf, saudara. Tapi dia pergi ke sana, ke Sikem. Sampai di sana, saudara, dia nggak ketemu, saudara, dengan kakak-kakaknya. Kemudian dia cari kakaknya di Sikem, nggak ada. Dia ketemu sama orang. Orang itu bilang begini, oh kakakmu yang 10 itu ya, itu nggak. Saya dengar dia pergi ke Dotan katanya. Dotan itu berapa puluh kilometer lagi dari Sikem. Dicarinya, saudara, ya, oleh Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saudara Yusuf mencari kakaknya dan ketemu di daerah Dotan, saudara. Nah, itu sebabnya sekarang kita masuk nomor 3, ya. Ya, sekarang poin nomor 3, perjalanan Yusuf, ya. Yusuf menjadi korban kejahatan kakaknya, saudaranya, ya. Jadi ketika Yusuf datang, saudara, di padang, kakaknya sudah tahu. Lihat tuh Yusuf, bajunya kempling-kempling, bagus, sudah kelihatan, saudara, ya. Jadi kakaknya bilang, wah, ini si tukang mimpi datang nih, katanya. Si tukang mimpi datang, benar loh, saudara, baca di Alkitab dikatakan si tukang mimpi datang, saudara ya. Kemudian kakak-kakaknya bilang gini, kita bunuh aja dia. Waduh, saudara. Jadi kakak-kakaknya mau bunuh si Yusuf. Kita bunuh aja si Yusuf ini, katanya. Nganyel kayak tenan, ya. Kita buang ke lubang itu, sumur kosong itu. Kemudian kita bilang sama bapak kita bahwa Yusuf diterkam binatang, gitu aja katanya. Terus Ruben bilang begini, Ruben anak paling tua, jangan, dia itu saudara kita. Jangan kita bunuh, kita masukkan aja dia ke dalam sumur kosong. Itu kata Ruben. Nah, niat hati Ruben, nanti kalau kakak-kakaknya sedang istirahat, lagi tidur, dia akan angkat Yusuf, kemudian dia bawa pulang ke tempat bapaknya, saudara. Jadi Ruben ini tidak ada niatan untuk membunuh, saudara. Nah, kemudian benar, Yusuf datang ketemu kakaknya. Bagaimana coba saya tanya saudara, kalau saudara punya saudara, kakak ya, terus saudara ketemu kakak saudara yang mungkin lama nggak bertemu dengan saudara, hati saudara senang nggak? Senang ya, saudara ya. Yusuf itu kan juga senang ketemu kakaknya, saudara. Mungkin dia bilang, kakakku, mungkin dia mau peluk, begitu mau dipeluk dicekal tangannya, pegang, saudara. Jubahnya diambil, saudara, sama kakaknya. Loh, ada apa ini? Ada apa? Bingung kan Yusuf, saudara. Kemudian saudara, dia diseret, dibawa ke sumur kosong itu, dimasukkan ke dalam sumur kosong itu. Saudara bisa membayangkan gak situasinya pada waktu itu? Kira-kira Yusuf itu ngomong apa sama kakaknya? Kakak aku mau diapain? Kakak aku mau diapain? Kan gitu, saudara ya.
mau dicemplungin di dalam sumur, saudara. Itu lihat gambar itu, saudara. Ya, nih lihat, ini sumur kosong mau dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Pada waktu itu usia Yusuf 17 tahun ketika dia peristiwa ini terjadi. 17 tahun, saudara, umurnya Yusuf. Ya, nah dia bilang, kakak aku mau diapain? Kenapa aku dimasukkan ke dalam lubang? Dia dilempar ke sana, saudara. Mungkin dia luka juga. Dia nangis mungkin di sana, saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kakak-kakaknya nggak mendengar jeritannya si Yusuf yang dimasukkan ke sana. Setelah selesai, mereka malah makan-makan. Alkitab katakan mereka pergi makan, saudara. Nah, mungkin teriak-teriak Yusuf di dalam sumur, ya. Kemudian tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang Ismail, serombongan pedagang, saudara. Pedagang orang-orang Ismail itu mereka mau dagang ke Mesir. Mereka menjual damar, balsam, dan damar ladan, dikatakan, ya. Nah, kemudian Yehuda bilang begini, daripada kita bunuh adik kita itu dan kita terus menyembunyikan sama bapak kita, lebih baik kita jual aja Yusuf itu, katanya. Gak perlu kita bunuh, kita dapat duit, katanya. Yang lain setuju, saudara, bahwa Yusuf akan dijual, saudara, sama orang Ismail. Dipanggil orang Ismail, terus dijuallah Yusuf sebagai budak di sana, 20 sikal perak harganya, ya. Dijual Yusuf kepada orang Ismail. Kemudian diangkat Yusuf dari sumur. Yusuf pikir, oh kakakku mungkin sudah gak marah lagi sama saya mau dibebaskan, ya. Terima kasih kakak, gitu. Tapi sampai atas, saudara, bukannya dilepaskan, tapi diserahkan kepada orang, dan Yusuf dijual sebagai budak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, aduh, keluar mulut buaya, masuk mulut singa, kan gitulah, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya Yusuf dijual pada orang Ismail. Dan apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya? Mereka bilang apa sama bapaknya, saudara? Dia ambil jubah Yusuf yang maha indah itu, diperciki sama darah kambing, saudara. Terus dia bilang sama bapak Yakub, bapak kenal jubah ini? Apakah ini punya Yusuf? Katanya, ya. Bapaknya lihat, iya benar, ini punya Yusuf, punya anakku. Ya, kami menemukannya di sana dalam kondisi berdarah-darah gini, katanya. Kemudian bapak Yakub menangis, meratapi anaknya. Dia bilang, anakku pasti sudah dicabik-cabik, katanya, dengan beruang atau dengan hewan-hewan buas, katanya. Dan bapaknya itu menangis, saudara. Dan apa yang kakak-kakaknya mulai memberikan penghiburan kepada Yakub, tetapi Yakub tetap dia katakan, aku akan berkabung sampai aku turun ke dunia orang mati. Itu yang dikatakan oleh Yakub, saudara, ya. Saking sayangnya dia dengan Yusuf. Kemudian kita masuk ke nomor 4, saudara. Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Nah, kemudian saudara, orang Ismail ini masuk ke pasar budak. Saudara, pasar budak, ya, orang diikat, dikelilingi oleh orang-orang dalam kondisi telanjang atau hampir telanjang, saudara. Kemudian orang-orang mulai menawar budak-budak itu seperti menawar barang, saudara, ya. Jadi saudara bisa bayangkan, tidak ada harganya atau tidak ada harga seperti manusia, saudara, tapi seperti barang. Kayak saudara mau beli baju ke supermarket atau ke toko baju gitu, saudara akan lihat-lihat, ini pantas apa enggak untuk saya, gitu, ya. Gitu. Jadi ke pasar budak itu seperti itu, ini bagus apa enggak, ini kuat apa enggak, ini. Nah, seperti itu, saudara. Yusuf dijual di pasar budak dan akhirnya dibeli oleh seorang kepala pegawai istana di Mesir, yaitu yang bernama dengan Potifar, saudara. Namanya Potifar. Dia membeli Yusuf. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf pada waktu jadi budak, pada umumnya budak pada waktu itu pasti mengerjakan pekerjaan yang berat, yang kotor, makan juga nggak tentu, itu pasti, saudara, ya. Kadang-kadang di dalam catatan bahwa kadang-kadang dikasih makanan ke hewan, saudara, dan budak-budak harus rebutan makanan dengan hewan. Kenapa? Karena banyak yang nggak dikasih makan budak-budak itu, dan banyak budak-budak yang mati, saudara, karena nggak dikasih makan. Kalau perjalanan seperti dari Dotan ke Mesir, saudara, itu diikat Yusuf itu, diikat dan
Setelah diikatkan ke unta. Kalau dia nggak dikasih makan, kadang-kadang sampai lemes, ya. Dan kalau nggak bisa berjalan, diseret, saudara, sama unta. Kan kalau sudah diseret, mati di jalan bisa-bisa. Hingga banyak budak-budak yang mati. Tapi Tuhan menjaga Yusuf, saudara. Tuhan menjaga Yusuf sampai ke Mesir. Tetapi di Mesir dia menjadi budak Potifar. Potifar adalah kepala pegawai istana, ya. Dan dia adalah orang yang kaya, saudara, yang punya rumah yang luas. Yusuf menjadi budak di sana, tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, nanti kita lihat, saudara, ayatnya bagian terakhir, ya. Karena Tuhan menyertai, membuat pekerjaan Yusuf berhasil, dia diangkat menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar, saudara. Luar biasa, sehingga Potifar itu, saudara, tidak perlu ngatur apa-apa. Yusuf bisa atur semuanya. Tuhan membuat Yusuf berhasil. Tetapi masalahnya, saudara, Yusuf itu ganteng. Ya, saudara, kayak pemain-pemain musik kita ini loh. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga istrinya Potifar itu, tante Potifar itu, saudara, kepincut sama Yusuf. Dan akhirnya, saudara, dia mau ngajak tidur si Yusuf. Nah, disinilah saudara lihat kualitas Yusuf. Yusuf adalah orang yang takut akan Allah. Dia tidak mau, dia lari, saudara. Dia lari tapi jubahnya kepegang sama tante Potifar, saudara. Dipegang dan dilaporkan sama suaminya. Dia bilang, Yusuf mau menyerang saya, Yusuf mau memperkosa saya. Saudara, dibalik ya, kebenaran dibalik, saudara. Akhirnya Yusuf ditangkap, saudara, tanpa pembelaan karena dia budak. Budak tuh nggak ada pembelaan, saudara. Kalau saudara sekarang dituduh sesuatu, saudara bisa ambil pengacara, ya. Tapi kalau budak nggak bisa, saudara. Kalau dimasukin penjara ya dimasukin penjara, saudara. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara, ya. Dan akhirnya kita tahu, saudara, nanti setelah kalau nggak salah 2 tahun dia dalam penjara, saudara, raja bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya, tetapi Yusuf mampu mengartikan mimpinya itu. Itu sebabnya Yusuf kemudian diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu catatan yang saudara perlu ingat. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sama kakak-kakaknya, umurnya berapa tadi, saudara? 17 tahun. Ketika dia menjadi perdana menteri di Mesir, umurnya 30 tahun. Berarti dia menderita berapa tahun, saudara? Bisa hitung? Berapa tahun menderita? 13 tahun. Itu bukan pengalaman yang mudah, saudara. Coba kita review sedikit yang saya sudah sampaikan tadi, saudara. Dia itu orang yang dimanja sama bapaknya. Kalau dia terlahir sebagai budak, itu lebih mudah bagi dia untuk hidup di bawah. Betul gak, saudara? Kalau dia terlahir dari keluarga budak, dia sudah biasa gak makan makanan enak. Betul kan, saudara? Dia sudah biasa melihat penyiksaan. Dia sudah biasa kerja keras kalau dia lahir dari keluarga budak. Tapi Yusuf bukan lahir dari keluarga budak, saudara. Dia lahir dari satu keluarga di mana dia menjadi anak manja dalam keluarga itu. Dikasih baju yang bagus, dikasih makanan yang bagus. Beda sama 10 kakaknya. Sehingga ini merupakan satu hal yang berat bagi Yusuf, saudara. Dimasukkan ke dalam sumur, dijual, saudara, sebagai budak. Ini gak gampang bagi Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia diperlakukan seperti hewan, saudara. Itu loh, budak itu diperlakukan seperti hewan. Gak peduli bisa mati atau tidak, saudara. Dia diseret, bisa saja ya, budak itu diseret. Kalau mungkin lemes, tuannya gak senang, ya dibunuh begitu saja, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan betapa menderitanya Yusuf selama 13 tahun. Dan akhirnya dia berakhir juga di penjara, kan ya, saudara ya. Dia berakhir di penjara yang sempit, kotor, saudara. Pastilah jorok penjaranya, saudara. Itulah keadaan Yusuf. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau tanya saudara, berapa lama saudara menderita?
Yusuf 13 tahun loh. Penderitaannya saya pikir melebihi kita, saudara. Ya, dijual sebagai budak, masuk penjara yang jorok dan kotor, saudara. Enggak, kalau penjara di tempat kita sekarang, zaman sekarang, ya mestinya jauh lebih baik daripada dulu, saudara. Iya kan? Bagaimana saudara? Berapa tahun saudara menderita? Berapa tahun? Saudara mungkin berdoa, Tuhan sudah berbulan-bulan ini, sudah bertahun-tahun ini Tuhan, kenapa Tuhan gak menjawab doa saya? Apa salahku toh Tuhan? Mungkin saudara bilang begitu. Coba kita lihat poin selanjutnya, kelima. Penderitaan Yusuf itu bukan karena salahnya dia. Coba saudara lihat kepada masalah saudara. Mungkin penderitaan yang saudara perbuat, yang saudara alami hari ini, itu juga bukan salah saudara. Yusuf itu karena kakaknya, saudara. Yusuf itu orangnya polos-polos aja. Mungkin ada orang bilang Yusuf itu gak berhikmat, ceritakan mimpi kok kayak gitu sama kakaknya. Tapi Yusuf itu masih kecil, saudara. Waktu dikasih mimpi, masih umur belasan tahun. Dia belum mikir hal-hal seperti itu, saudara. Jadi dia polos-polos aja. Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf ini saudara menderita bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan orang lain. Coba saudara lihat sekarang, apakah saudara menderita karena kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain? Kalau kesalahan sendiri ya kita harus tanggung memang, ya kan saudara, nggak perlu nyalahkan orang lain juga. Tetapi kalau kesalahan orang lain, Yusuf juga nggak nyalahkan orang lain. Kalau saudara melihat akhir cerita Yusuf ketika kakak-kakaknya ini akhirnya pergi ke Mesir untuk sujud kepada Yusuf untuk minta gandum karena terjadi kelaparan di negerinya, saudara. Apakah Yusuf terus marah sama kakaknya? Memang dia main drama, saudara, karena dia mau lihat adiknya Benyamin. Ya, nanti kita akan cerita di waktu-waktu yang akan datang, saudara. Tetapi dia bilang begini, saudara, sama kakaknya. Kamu mereka-reka hal yang jahat kepada saya, tapi Allah mereka-reka hal yang baik, yaitu supaya memelihara suatu bangsa. Kenapa Yusuf berpikiran aku dikirim dari tempatku, dari Hebron ke Mesir, mendahului kalian supaya aku dapat menjadi penguasa di sini, supaya aku bisa memelihara kalian semua. Wow, pandangan yang cukup hebat, saudara. Yusuf ini, sehingga dia tidak marah sama kakak-kakaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen, saudara, begitu menderita, dia mulai nyalahin Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan? Salahku apa tuh Tuhan? Kok aku begini? Dia berdoa setahun, 2 tahun gak dijawab Tuhan, mundur dari Tuhan, saudara. Kadang-kadang kalau gak nyalahkan Tuhan, nyalahkan orang lain. Ini gara-gara si A ini. Ada yang nyalahkan orang tuanya. Gara-gara bapakku miskin, kok aku hidup menderita begini. Coba aku dilahirkan dari orang tua yang kaya, gitu ya. Mungkin hidupku nggak menderita kayak gini. Kita mulai nyalahkan orang tua lagi, saudara. Kita bisa menyalahkan adik kita, kakak kita, atau saudara kita yang lain. Dia ini yang membuat aku menderita. Bisa, saudara. Tapi Yusuf tidak pernah menyalahkan orang lain, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali itu bedanya Yusuf dengan orang Kristen, saudara. Ya. Mungkin masalahnya sama, menderita karena bukan karena kesalahan sendiri, tetapi Yusuf tidak pernah menyalahkan orang lain. Hal yang keenam, penderitaan Yusuf itu tidak berakhir sia-sia, saudara. Ya, 13 tahun dia menderita, tapi tiba-tiba, saudara, mendadak suatu hari yang tidak disangka-sangka oleh Yusuf ketika dia duduk di dalam penjara, dalam rambut yang gimbal mungkin gak pernah keramas, baju yang gak pernah ganti, compang-camping, badan bau, saudara, di dalam penjara itu. Dan dia duduk di sana, dia gak tahu apa yang harus dilakukan dalam ruangan yang sempit itu. Tapi satu saat tiba-tiba dia dipanggil untuk menghadap Firaun. Dan disitulah, saudara, dia menerjemahkan mimpinya Firaun. Dan dia diangkat jadi Perdana Menteri. Saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan kita juga suatu saat pasti akan berakhir. Amin, saudara. Yusuf penderitaannya berakhir. Ya, saudara.
Penderitaannya berakhir dan dia diangkat. Nanti kita mau lihat apa sih rahasianya, saudara. Saya percaya, mungkin saudara lagi bingung. Saudara berdoa bertahun-tahun dan Tuhan belum menjawab saudara. Tapi satu hari ketika saudara sedang terpuruk, tiba-tiba Tuhan mengangkat saudara tinggi dan saudara akan menjadi kaget sama sekali. Karena Tuhan bekerja di luar nalar kita. Tuhan bekerja di luar pikiran kita, saudara. Alkitab katakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Saya lanjutkan sedikit lagi saudara ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Mengapa mata Tuhan memandang pada Yusuf? Ini pertanyaannya. Coba kita baca Kejadian 42 ayat 18. Setelah 3 hari, Yusuf berkata kepada mereka, "Aku ini seorang yang takut akan Allah. Lakukanlah ini, dan aku akan membiarkan kalian hidup." Saudara, Yusuf berkata begini di dalam cetak merah ini ya. Aku ini seorang yang takut akan Allah. Saudara, ini adalah kunci dari semua keberhasilan Yusuf. Dia adalah orang yang apa, saudara? Takut akan Allah. Ini adalah kunci segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan bilang begini, buktinya apa? Iya kan, saudara? Kita kan nggak tahu perasaan dia ketika dia dimasukkan ke dalam lubang sumur kosong itu oleh kakaknya, saudara. Kita nggak tahu perasaannya, nggak tahu pikirannya. Yusuf nggak disebutkan di dalam Alkitab, nggak ada. Jadi kita nggak tahu. Yusuf ini bilang aku takut akan Allah, semua orang juga bisa. Saudara takut akan Tuhan? Nggak ada yang jawab. Amin. Saudara takut akan Allah? Tapi buktinya apa? Semua orang kan bisa bilang aku takut akan Allah kan? Iya kan, saudara? Yusuf membuktikan dari cara hidupnya, saudara. Yusuf membuktikan dari cara hidupnya. Contoh, ketika dia digoda sama tante Potifar, dia lari. Kenapa dia lari, saudara tahu? Karena dia takut akan Allah. Dia tidak mau berzinah dengan istrinya Potifar, saudara. Dia nggak mau. Karena apa? Karena dia takut akan Allah. Dia juga tidak mau marah sama kakak-kakaknya ketika saudara-saudaranya itu tiba di Mesir. Dia memeluk mereka. Yusuf menangis, saudara. Dia menyayangi kakak-kakaknya. Kita lihat tidak ada dendam di hati Yusuf, saudara. Ini membuktikan bahwa Yusuf adalah orang yang takut akan Allah, saudara. Ya. Sekarang kita lihat, saudara, di ayat Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Di sini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saya percaya, saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada Yusuf. Ketika dia dibuang di dalam sumur kosong, ketika dia dijual 20 sikal perak kepada orang Ismail, ketika dia dijual juga kepada Potifar, ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, mata Tuhan tetap tertuju kepada Yusuf. Tuhan punya rencana yang indah kepada Yusuf. Bukan berarti Tuhan jahat kepada Yusuf, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau saudara takut akan Tuhan, maka mata Tuhan itu tertuju kepada saudara. Amin, saudara. Saudara dalam penderitaan, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudara, dalam penderitaan saudara, ya. Dia melihat saudara. Jangan katakan Tuhan membiarkan. Enggak, Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan tidak punya rencana agar Yusuf sampai ke Mesir, ya nggak mungkin dia dijual ke orang Ismail, iya kan, saudara? Orang Ismail itu kan menuju ke Mesir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang sempurna atas Yusuf, walaupun dia harus menderita 13 tahun. Saya percaya, saudara, Tuhan punya rencana untuk kita semua.
Amin. Tapi saudara harus takut akan Tuhan. Kalau tidak, maka penderitaan kita itu tak berujung seolah-olah, saudara. Tetapi kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan, satu hari, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, ya Yusuf di dalam ruang penjaranya yang kecil, yang kedinginan itu, saudara, yang jorok itu, tapi satu saat Tuhan angkat dia di atas jadi Perdana Menteri Negeri Mesir. Luar biasa, satu perbedaan yang sangat-sangat mencolok sekali, saudara. Saudara, saya percaya dalam hidup kita, kalau saudara sudah menderita mungkin 10 tahun, mungkin lebih, saya nggak tahu, saudara. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini dan saudara bilang, Tuhan, aku mau takut akan Engkau. Aku mau takut akan Engkau. Aku mau taat kepada perintah-Mu. Alkitab nggak pernah salah, saudara. Mata Tuhan tertuju pada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dia akan tertuju matanya kepada saudara. Dia akan mengikuti kemanapun saudara pergi. Saudara nggak perlu takut. Dan satu hari, saudara, tanpa saudara duga, tanpa saudara nyana-nyana, terjadi mujizat. Apa yang saudara doakan tiba-tiba terjadi dan saudara hanya tercengang-cengang saja. Saudara hanya bisa melihat, wow, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Kita hanya bisa bilang begitu, saudara, karena kita melihat betapa Allah luar biasa. Amin, saudara. Ada ayat lagi, saudara, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Yusuf. Kejadian 39 ayat 2-6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini masalahnya, saudara, ya, manis sikapnya dan elok parasnya, ganteng gitu loh, saudara, ya. Makanya Tante Potifar kepincut sama Yusuf, saudara, ya. Nah, saudara, ayat-ayat ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yusuf itu disertai oleh Tuhan dan berhasil jadi berkat. Makanya Potifar itu gampang, dia cuma ngurusi makannya diri sendiri, yang lainnya semua diurus sama Yusuf. Rumah yang besar, ada banyak budak, semua diurus sama Yusuf, saudara. Luar biasa. Karena apa? Karena apa? Berhasil, saudara. Kuncinya apa tadi, saudara? Takut akan Tuhan. Amin, saudara. Apakah saudara takut akan Tuhan? Amin. Tunjukkan dengan sikap kita, perbuatan kita, ya. Ada banyak orang Kristen begini, saudara, tidak seperti Yusuf. Banyak orang Kristen menderita, tapi kemudian dia marah-marah. Dia menyalahkan orang lain. Dia nyalahkan Tuhan, dia nyalahkan orang tua, dia nyalahkan saudara ini, saudara itu, adiknya, kakaknya, dia nyalahkan temannya dan sebagainya. Tapi Yusuf gak pernah menyalahkan orang lain, saudara. Itu sebabnya mulai hari ini, saudara, kalau saudara ditekan oleh banyak penderitaan, gak usah nyalahkan siapa-siapa. Amin, saudara. Gak usah marah-marah kemana-mana. Biasanya kalau kita marah, orang yang terdekat yang jadi sasaran, ya kan, saudara. Gak usah marah kemana-mana, saudara. Kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau saudara orang yang takut akan Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Dia katakan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin, saudara. Dan kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, berarti dia lihat kita. Dan satu saat penderitaan saudara akan berakhir. Tanpa saudara duga-duga, tanpa saudara nyana,
saudara akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, Tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, saya akan berdoa untuk sebagian dari antara saudara. Lagu ini indah sekali, saudara. Agar kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau dia sudah buka pintu, ada orang mencegah, mau nutup pintu berkat untuk saudara, nggak akan bisa. Karena Tuhan yang sudah buka. Lagu itu juga berkata kalau ada orang yang mau merendahkan saudara, saudara nggak perlu marah, nggak usah marah. Karena siapapun yang sudah yang Tuhan angkat itu nggak akan bisa direndahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak perlu marah sama orang-orang yang iri kepada kita, pada orang-orang yang nggak suka sama saudara, nggak usah marah. Ini urusan saudara sama Tuhan, bukan sama orang itu. Ya, kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, nggak ada yang bisa menurunkan. Amin, saudara. Kita nyanyi refnya. Bila kau yang membuka pintu, Tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya akan berdoa bagi saudara yang mungkin sudah lama dalam keadaan tertekan, menderita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Tapi terlebih dahulu, saudara kalau ada dosa, saudara minta ampun sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan, aku mau takut akan Engkau mulai hari ini. Mulai hari ini aku mau hidup sesuai firman Tuhan. Aku mau hidup takut akan Engkau. Saya percaya Tuhan lihat hati saudara hari ini. Kalau Tuhan lihat hati saudara, Alkitab berkata mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Saya akan berdoa bagi saudara yang sungguh-sungguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanan di dada Tuhan. Mungkin penderitaan mereka bukan lagi berbulan-bulan, tapi sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf juga sangat-sangat menderita, tapi suatu waktu Tuhan angkat Yusuf. Dan kami percaya, sama seperti Yusuf, satu hari nanti Tuhan akan angkat kami dari lumpur penderitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mata Tuhan melihat kami. Engkau terus menerus melihat keadaan kami, dan Engkau akan berbuat sesuatu yang indah. Kami percaya Tuhan, ada waktunya suatu hari Tuhan akan buka pintu bagi kami. Ada waktunya suatu hari Tuhan akan angkat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.
hamba-Mu ini selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, terus Roh Kudus menjamah kami, membukakan rahasia-rahasia lebih dalam lagi di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk memberkati jemaat Tuhan pada saat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya masing-masing kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mewakili sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy selaku gembala sidang di tempat ini yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami akan membacakan jadwal pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Ibadah hari Minggu masih seperti biasa, diadakan 3 kali, dan tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun sudah dicabut, tapi tetap kita untuk taat mematuhi aturan. Untuk yang kedua, ibadah KOM setiap hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu yang punya putra putri dan usianya sudah menginjak masa mudanya, untuk bisa mengikuti ibadah komisi orang muda di gereja. Untuk Bapak Ibu bisa mendorong putra putrinya untuk mengikuti ibadah setiap hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore. Mengundang seluruh wanita Gideon, komisi wanita Gideon dalam ibadah perdana komisi wanita dan perayaan Natal komisi wanita yang akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 jam 18 atau jam 6 sore, tempat Resto Tugu Boto. Kontribusi Rp25.000 per orang. Pendaftaran dan pembayaran bisa melalui Ibu Kris, Ibu Sinta, Ibu Yanti, Ibu Dewi Sekretariat Gereja. Monggo komisi wanita atau ibu-ibu yang ingin mengikuti ibadah perdana untuk tahun 2023 bisa mendaftar kepada Ibu Kris, Ibu Sinta, Ibu Yanti, dan Ibu Dewi Sekretariat Gereja yang akan diadakan pada hari Senin mendatang tanggal 6. Ibadah komisi pria besok pada hari Senin tanggal 31 Januari 2023 jam 19 atau jam 7 malam, tempat Bapak Joko Sabto Utomo Tegal Mulyo. Monggo komisi pria yang ingin tergabung dan ingin mengikuti ibadah bisa hadir di tempatnya Bapak Joko SU atau Bapak Joko Sabto Utomo di Tegal Mulyo jam 19 atau jam 7 malam. Untuk ibadah tunas remaja, maaf lupa. Ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 17 atau jam 5 di gereja. Monggo untuk Bapak Ibu, untuk anak-anaknya yang sudah menginjak masa remaja bisa didorong untuk bisa mengikuti ibadah tunas remaja di gereja jam 17 atau jam 5 sore setiap hari Jumat. Laporan untuk pembangunan altar sampai saat ini dana sudah terkumpul Rp95.180.000. Terima kasih untuk partisipasi jemaat sampai saat ini, sehingga kita akan tetap mendukungnya sampai pembangunan altar ini selesai. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk Bapak Pendeta dan Pendeta Muda yang beberapa hari yang lalu sudah ditabiskan untuk menjadi pendeta muda. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa yang Tuhan boleh siapkan untuk kami pada hari ini. Berkat firman Tuhan yang secara luar biasa Tuhan juga boleh kami dengarkan, biar menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dari tingkat atas hingga ke tingkat paling rendah, kami percayakan bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya kota Solo dan kota-kota di sekitarnya. Tuhan juga akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan pelayanan yang masih berlangsung nanti sore. Masih ada 1 kali ibadah. Tuhan memberikan berkat bagi sidang jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah. Bahkan Tuhan juga akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan sepekan yang akan datang, baik di Tunas Remaja, baik di Komisi Orang Muda, ibadah Komisi Pria, dan pelayanan hari Minggu. Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan mempersiapkan anak-anak-Mu yang akan melayani, sehingga mereka semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan untuk Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin selaku gembala sidang di gereja kami ini. Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan membentengi setiap kehidupan keluarga besarnya. Tuhan akan senantiasa memberkati pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, sehingga pelayanan hamba-Mu di gereja ini dapat menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan, baik di gereja cabang maupun di gereja Nayu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Agus Sudarmono beserta dengan keluarga, Pendeta Muda Linda Novia Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang, Pendeta Eli Marwati, keluarga Ibu Tri Sunarsih, Pendeta Muda Bambang Setiawan, dan Pendeta Muda Ronaldo Tuhan. Kami menyerahkan beliau-beliau ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah hamba-hamba-Mu yang sudah ditapiskan dan dipercayakan untuk menjadi pendeta muda ini Tuhan, dapat melayani jemaat-Mu baik di gereja pusat maupun di gereja cabang. Kami menyerahkan beliau-beliau ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Daerahku
saatnya kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita pulang dengan semangat dan sukacita dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya